Hmm, jadi malam ini kita udah baca buku lagi, buku yang sama seperti yang sebelumnya video kita, yaitu aku baca buku Citizen 4.0 by Hermawan Kartajaya, dan Mas Leo baca buku Blink dari Malcolm Gladwell. Nah, sebenarnya aku belum siap banget buat membahas buku ini kalau belum selesai baca, karena menurut aku jadi nggak komprehensif gitu apa yang aku dapat. Tapi aku gatel gitu buat ceritain dan menghubungkan sama yang aku alami sampai sejauh ini gitu. Maksudnya sampai sejauh aku baca sampai halaman 43. Nah, di sini tuh aku jadi semakin tahu. Oh, ternyata gitu ya, ada beragam strategi gitu yang dari dulunya. Kayak dulu pasar itu harus vertikal horizontal, di mana penjual itu memposisikan dirinya tuh di atas daripada konsumen. Jadi dia merasa lebih tahu dibandingkan konsumen, karena dulu belum ada internet gitu zamannya. Tapi kalau sekarang bahkan konsumen tuh nggak suka yang kayak gitu, nggak bakal dibeli, karena ya konsumen merasa setara, dan bahkan bisa jadi konsumen lebih tahu dibandingkan si penjualnya, pemasarnya itu gitu, karena udah berbagai informasi yang bisa didapatkan dari internet. Dan kalau dulu yang kedua, pemasar itu merasa eksklusif. Jadi kalau misalkan dia paling bangga itu dirinya pemasar ketika dia merasa eksklusif gitu. Tapi di era sekarang, konsumen tuh malah mau pemasar yang inklusif gitu. Semakin diketahui orang banyak, semakin terkenal, semakin bisa engage gitu, mereka semakin disukain. Makanya barang-barang mahal pun mereka sekarang tetap live, tetap ada di sosial media, tetap ada di e-commerce gitu. Meskipun nggak banyak juga yang beli melalui e-commerce untuk barang-barang mahal. Dan banyak juga produk-produk high-end, mereka membuat konten-konten lucu yang itu tuh sebenarnya target marketnya bukan juga orang-orang yang target mereka gitu. Maksudnya yang kan high-end, tapi yang kena ke sasaran itu hampir semua market gitu. Jadi dia cuma mau awareness, sehingga orang-orang ketika beli produknya ini, oh ternyata ini produknya mahal gitu, terus juga bagus. Orang-orang semuanya tahu gitu di market. Jadi inklusif gitu, bukan lagi eksklusif. Dan yang ketiga, dari individu menjadi sosial. Jadi di sini tuh pemasar nggak boleh jadi individu yang eksklusif dan vertikal, tapi harus bersosialisasi gitu. Makanya banyak produk atau brand juga yang menggunakan jasa influencer ataupun KOL kayak gitu-gitu buat berbaur dengan sosial gitu, biar terkenal, biar dikenal, kayak gitu-gitu sih yang aku tangkap. Deket gitu. sama pasarnya. Betul, sama ada strategi di mana dia tuh kalau bisa malah untuk mengurangi budget promosi atau komunikasinya ke calon kliennya. Gimana caranya dia berusaha untuk bisa dipromosikan oleh kliennya, meskipun itu sulit banget. Makanya di era sekarang kita banyak banget melihat brand-brand itu menggunakan strategi konten yang gimana caranya konten ini bisa di-share sama kliennya gitu. Bahkan bukan kliennya pun mau nge-share ke orang lain gitu. Kayak kalau kita lihat konten yang dibikin sama Ocha yang Tadaima Bakery, dia tuh konten-kontennya unik dan ngehook banget. Jadi di awal udah ngehook, terus di akhir-akhir lah promosi roti, tapi kita nggak terasa kalau itu lagi promosi roti, dan kita nge-share aja tuh ke teman kita, padahal kita nggak mau beli rotinya juga dari awal gitu. Cuma teman kita kayaknya butuh nih ide konten kayak gini nih, anak sosmed gitu, atau kita ngirimin ke teman kita karena relate kontennya sama teman kita. Atau yang ketiga, emang teman kita mau beli roti gitu. Tapi ini yang ketiga tuh jarang banget gitu. Tapi seenggaknya
awareness-nya dapet ya. Betul, awareness dapat. Dan ketika awareness dapat, otomatis followersnya naik. Terus account reach-nya tuh tinggi, otomatis si brandnya terkenal kan, jadinya dikenal banyak orang. Akan meningkatkan peluang kunjungan di sosial media dan juga di offline store-nya. Even sebenarnya Tadaima Bakery itu offline store-nya kecil banget, tapi traffic-nya jadi tinggi gitu, mulai dari Gojek dan lain sebagainya gitu, karena di sosial medianya engagement dengan kliennya bagus gitu. So far kayak gitu sih. Sampai halaman 43 ya. Kalau Mas gimana? Sebetulnya sama kamu. Beda bukunya gimana mau sama? Samanya gimana maksudnya? Maksudnya buku ini juga belum selesai dibaca, bahkan oke. masih awal, baru di bab pertama. Di bab pertama ini si penulis menceritakan bahwa sebetulnya pandangan ini teori cuplikan tipis, bagaimana tahu sedikit bisa berarti banyak. Jadi kadang kita melihat sedikit data bisa menggambarkan banyak hal gitu, atau tahu sedikit bisa menggambarkan banyak hal. Tentunya ini harus dilatih gitu, seperti banyak spesialis misalkan ahli-ahli kayak dokter, profesor yang kayak kemarin disebutin gitu ya. Terus juga misalkan penyelam yang handal ataupun siapapun yang ahli di bidangnya, mereka akan punya dasar intuitif yang lebih bagus gitu, apalagi punya pengalaman yang lama, sehingga mereka bisa paham, bisa peka dalam membaca pola-pola tertentu gitu. Jadi ada diceritain di sini sebetulnya kayak ada profesor di University of Washington gitu ya, di Amerika, profesor di Amerika gitu, dia membuat sebuah lab untuk meneliti meneliti pasangan yang baru menikah dan menentukan dari percakapan 15 menit di dalam laboratorium itu, dia bisa memetakan bahwa mana pasangan yang akan bertahan lama maupun yang kemungkinan akan bertahan dalam jangka waktu berapa tahun gitu. Jadi dari ucapan-ucapan yang disampaikan oleh pasangan tersebut dari percakapan di dalam laboratorium tersebut, dibuat ini jadi sandi gitu. Jadi ibaratnya para peneliti, profesornya punya beberapa bawahan untuk merekam apa saja yang dibaca, dari apa aja yang diucapkan dari si pasangan suami istri ini. Jadi si pasangan suami istri ini akan bercakap-cakap terus direkam, dan misalkan ada emosi tertentu, ada ucapan tertentu, akan dikasih sebuah tanda kode atau sandi gitu. Misalkan kalau sedih tandanya 1, kalau bahagia tandanya 2, kalau misalkan ada marah tandanya berapa gitu. Jadi ada poinnya. Jadi yang dilihat sebetulnya itu bukan poin apa-apa, tapi untuk membaca pola. Oh, kok pola marahnya kok banyak, pola ininya baru muncul ketika setelah pola sedih, atau pola netral, atau pola apa gitu. Dan ucapan-ucapannya benar-benar detail gitu. Apa ketika marah, ungkapan apa yang bakal ini, dan itu bakal akhirnya, sehingga dari semua kesimpulan itu si profesor sudah melakukan penelitian ini mungkin udah agak lama gitu ya, selama beberapa tahun, sehingga dia bisa memetakan gitu. Oh nih dari 15 menit aja dia udah tahu mana pasangan yang bakal langkang, mana pasangan yang mungkin akan cuma bertahan 5 tahun aja. Karena gitu. dia udah terlatih, udah terbiasa meneliti itu gitu ya. Jadi kemampuan membaca pola. Jadi udah punya intuisi. It reminds me when I was watching Deddy Corbuzier podcast. Jadi di situ dia bilang kenapa dia bisa jadi juara dunia pesulap ya. Pokoknya intinya itu karena dia pada saat itu karena kurang mampu, dia hanya punya 2 alat sulap ya. Akhirnya dia tuh fokus
melatih dirinya menggunakan 2 alat sulap itu sampai benar-benar pro. 2 atau berapa ya, intinya cuma sedikit, kalau nggak salah 2 ya, if I'm not mistaken. Nah dia akhirnya pro di situ. Nah dia, karena dia yang paling pro, dia akhirnya bisa jadi pemenang. Nah kata dia, kenapa yang lain enggak? Karena yang lain cepat bosan dan gampang aja kalau mau beli alat sulap yang lain gitu. Akhirnya ganti, tapi nggak ada satu alat sulap pun yang itu orang itu tuh pro banget gitu. Sedangkan Deddy Corbuzier karena nggak ada uang buat beli alat sulap, akhirnya dia memfokuskan gimana caranya dia paling pro di dua alat sulap yang dia punya ini gitu. Bagus itu. Jadi sampai dia udah punya intuisi, sampai udah nggak mikir lagi gimana cara maininnya, makanya dia jadi juara dunia. Nah itu keren tuh yang kayak gitu. Gitu sih. Nah berarti kalau kita mau menjadi orang yang punya intuisi bagus dan tepat, kita harus terlatih dan banyak-banyak menambah ilmu di bidang yang memang kita pengen tekuni gitu ya. Iya betul. Yang terutama sebetulnya kita harus kuat melatih kepekaan dulu, membaca data. Kalau ini dari buku lain, bukan dari buku lain sih, tapi dari pandangan pribadi yang lain gitu ya, menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan saya, efek habis nonton Mensri. Gimana? Ya sebetulnya di masa sebelum tahun 2000-an itu kan data itu kan agak sulit didapat, terutama ini konteksnya di Indonesia. Mungkin belum ada internet. Iya. Zaman dulu orang mencari informasi itu cukup sulit lah untuk mencari informasi, harus ke perpustakaan, harus kemana. Sedangkan di masa sekarang keberlimpahan informasi itu ibarat seperti butiran air di tengah lautan gitu loh. Jadi benar-benar kita pada saat ini kita benar-benar kayak disuapin sama informasi yang luas banget, yang banyak banget, yang kadang sampai kita tuh bingung mana informasi yang penting, mana informasi yang sampah gitu. Nah ini juga menjadi bahaya buat otak kita gitu, terutama di era sosmed ini kan yang suka scrolling, apalagi era algoritma yang sekarang juga gimana kita dibangun di dalam echo chamber sendiri gitu loh. Nah di dalam echo chamber ini kita nggak tahu pendapat yang lain, pendapat atau sudut pandang lain selain sudut pandang kita atau sesuai dengan apa yang kita sukai gitu. Nah itu cukup berbahaya gitu untuk melatih pikiran kita yang supaya kritis, berpikir kritis bahkan di kehidupan sehari-hari. Nah ini kita harus mulai melatih dengan membiasakan, salah satunya ya ini baca buku terus-terusan, ini juga salah satu untuk melatih supaya otak kita tuh nggak tergerus sama data-data, ya kayak disuapin data-data dari sosial media, akhirnya menurunkan kualitas otak kita atau menurunkan ya kemampuan otak kita akhirnya gitu. Ibaratnya ya kita ngasih makan ke tubuh, habis itu terlalu banyak makanan junk food, lama-lama jadi fat, jadi gemuk, ya udah kemampuan tubuh kita untuk lari, untuk bisa angkat beban atau untuk ya melakukan hal-hal fisik itu jadi kesulitan kan. Sama juga otak juga kayak gitu. Nah cara untuk supaya tidak kebanyakan gitu, kebanyakan data yang masuk ke otak yang sampah, ya kita harus mencoba memfilter data, mencoba menghindari konten-konten pendek gitu. Makanya banyak anak-anak muda zaman sekarang tuh udah brain rot ya. Karena memang setiap hari disuguhkan dengan short movie gitu, kayak bukan short video gitu, kayak videonya bahkan 15 detik, bukan lagi 1 menit gitu, 15 detik. Jangan kan 15 detik, 3 detik nggak menarik aja langsung scroll up, scroll down gitu. Karena sekarang bukan yang dilihat benar atau enggak, source-nya dari mana, tapi seberapa menarik nih. Makanya di era sosial media sekarang, orang itu, terutama marketer ya, untuk membuat konten, mereka harus mikirin tuh hooknya apa nih biar orang berhenti scrolling gitu. Jadi bukan kayak yang difikirkan
gimana caranya ini data sesuai, ini resource valid, ini tuh bermanfaat informasinya. Jadi juga aku melihat di era digital marketing sekarang itu bergeser, bukan kita memenuhi sebenarnya apa yang dibutuhkan klien kita, tapi apa yang dimau akhirnya gitu. Karena memang marketnya di era sekarang terutama Gen Z gitu yang fokusnya bahkan sepersekian detik doang gitu. Nggak bisa lama-lama, makanya banyak Gen Z yang susah buat fokus lama nonton YouTube, bahkan ya baca buku gitu susah gitu. Karena kontennya benar-benar setiap hari pendek semua yang ditonton gitu, bahkan 3 detik nggak menarik langsung scroll up gitu. Dan ketika disuguhkannya bukan cuma pada satu waktu senggang, rutinitas udah menjadi rutinitas, kayak bangun tidur aja udah harus HP dulu tuh, belum minum, belum cuci muka, belum gosok gigi, belum mandi, HP dulu. Dan bukan cuma buat ngecek oh ada notifikasi apa, siapa yang harus dibales, tapi bener-bener scroll sampai nggak terasa berjam-jam. Tapi kalau ditanya kayak dari misalnya 1 jam kamu menghabiskan wasting time di your phone, apa yang didapatkan? We don't even know. Karena otak kita nggak bisa menampung begitu banyak informasi yang beragam, yang sebenarnya kita juga nggak butuh gitu. Ya sampah-sampah konten aja gitu. Konten sampah. Akhirnya nggak ada yang nyangkut gitu. Tapi beda kalau misalkan kita nonton satu rangkaian podcast gitu. Dan itu misal topiknya tentang pembahasan kenabian atau pembahasan kayak gini. Marketing 4.0. Jelas dari awal podcast sampai 1 jam itu membahas marketing. Pasti ada something that we will get. Gak akan lost, bener-bener lost gitu. Tapi ketika kita cuma nonton konten pendek yang semuanya 15 detik sampai 30 detik atau 60 detik selama 1 jam, percaya sih gak ada yang nyangkut gitu. Dan after you watch that video, what's the next? What will you get and what will you do? Tapi kalau kita nonton podcast atau konten panjang atau baca buku, after that we will think more, we will realize from ourselves kayak ternyata kayak gini ya gitu. Ternyata kita tuh harus melakukan A, B, C, D, E, F, G, and after that you make a plan on your book, and then you will do that, and it will change your life. Not only wasting your time like you watch short video, but it will change your life. If you can focus on YouTube, full video, or book that will give you benefit for your life. I think like that. So what do you think? Iya benar kata kamu tentang apa kecanduan TikTok, kecanduan sosmed itu cukup bahaya, dan terutama yang bahaya bagi marketing, apalagi sekarang kan segala ilmu psikologi. Jadi dalam pembuatan algoritma di sosial media, algoritma YouTube itu kan tentunya mereka juga punya ahli-ahlinya atau punya konsultan-konsultannya. Salah satunya ya konsultan di bidang psikologinya ya, kayak seperti neuroscience atau di bidang saraf otak, gimana cara membuat kecanduan, ya itu juga cukup berbahaya. Apalagi kan zaman sekarang informasi-informasi itu dengan mudah bisa dipelajari, sehingga kadang tuh propaganda-propaganda yang terselubung, atau bahkan juga ada kadang kan marketing kan juga ingin mencari kebutuhan pasar ya, atau kadang bahkan mereka juga bisa membuat kebutuhan gitu. Iya. Jadi merekayasa seakan-akan itu adalah kebutuhan. Sehingga itu yang kadang juga bisa dijadikan sebuah propaganda atau disalahgunakan gitu. Sehingga ini jadi cukup bahaya untuk kita, harus lebih mawas diri, lebih sadar gitu bagaimana cara kita menyikapi dalam scrolling atau dalam mencari hiburan di sosial media gitu. Kita harus punya dasar yang kuat, punya pengetahuan yang kuat tentang mana yang baik, mana yang buruk buat kita, dan juga
ya mana yang memang kita butuhkan, ya memang harus dilawan juga. Dan kita juga harus paham bahwa ketika bosen gitu ya nggak harus langsung buka TikTok atau buka sosmed gitu, buka Instagram atau buka apapun. Bisa dengan baca buku. Kita harus istilahnya harus membiasakan rasa bosan itu, karena kadang rasa bosan itu juga bagus buat kita gitu. Rasa bosan itu bukan berarti kita diem doang sambil nunggu nggak ngapa-ngapain, tapi maksudnya rasa bosan itu ketika perasaan jenuh, misalkan ketika kita mengerjakan suatu tugas yang mungkin itu sulit bagi kita, tapi itu sebetulnya sedang melatih otak kita untuk ibaratnya melatih otot otak kita gitu ibaratnya. Atau misalkan kita seperti nge-gym atau misalkan olahraga gitu, itu pun juga melatih otot juga kan, seperti itu juga kan. Dan ketika kita menyelesaikan tugas tertentu, apalagi tugas-tugas yang berat atau tugas-tugas yang baru, kita setelah mungkin after maksudnya setelah event itu, setelah kita selesai dengan tugas itu, pasti ada sebuah apresiasi gitu dari otak kita, ada sebuah rasa bangga, rasa lega gitu. Like we proud of ourselves. Malah itu yang meningkatkan self esteem kita kan, maksudnya rasa kepercayaan diri kita. Malah kalau kita sering nge-scrolling ngelihat sosmed, ya itu akan menurunkan rasa percaya diri kita, menurunkan rasa harga diri kita, akhirnya meningkatkan rasa rendah diri kita, malah meningkatkan rasa bersalah kita juga. Yes, I couldn't agree more with you. And it reminds me when maybe I can imagine if I seorang edu creator tuh dilema banget gak sih di era digital marketing yang patternnya udah kayak gini ya, dimana dia tuh satu sisi pengen mengedukasi, tapi dia juga dituntut untuk bisa memberikan edukasi yang dia juga harus menyesuaikan dengan pattern sekarang yang harus cepat, harus ngehook, harus ya itu 15 detik dan lain sebagainya. Padahal dia mau mengedukasi untuk tidak berperilaku mengikuti tren yang saat ini yang sebenarnya harusnya diperbaiki gitu. Gimana ya? Dari sudut pandang mereka gitu. Dan gimana ya kira-kira mereka harus menyikapinya gitu? Ya tentunya kayak manusia ini kan terutama dari tahun, menurut pandangan saya. Iya menurut pandangan kami. Oke, manusia kalau nggak salah dari tahun 1900-an itu udah mulai mengembangkan pengetahuan tentang ilmu psikologis gitu ya, mengembangkan bagaimana perilaku manusia itu kok bisa kayak gitu sih, manusia kok apa yang manusia tertarik, yang membuat manusia tertarik gitu. Hukum sosialnya seperti apa yang sehingga bagaimana cara mempropaganda manusia atau masyarakat supaya dia mau ikut sama kita. Nah, pengetahuan ini kan sifatnya kan ibaratnya kayak ilmu yang sebetulnya nggak bersifat negatif dan nggak bersifat positif gitu. Maksudnya dia ilmu yang netral, bagaikan pisau. Siapa yang bisa menggunakannya untuk kebaikan, misalnya untuk masak, untuk memotong apa gitu kan, misalkan ya biasa untuk masak ya bakal jadi makanan yang bagus. Tapi kalau pisaunya buat kan juga bahaya gitu kan. Jadi ini atau buat kejahatan yang lain, buat ngerampok ini misalnya gitu. Jadi sepertinya para konten kreator pun juga berusaha, para konten kreator yang baik tuh terutama di bidang edu kreator gitu ya. Mereka juga perlu berusaha juga untuk memahami bagaimana psikologi manusia sih, memahami manusia tuh apa saja kebutuhan dan keinginannya gitu. Dan pastinya mereka juga harus bertarung dengan emosional manusia sendiri gitu. Jadi pasti yang nonton mereka juga orang-orang yang punya kesadaran yang mungkin lebih tinggi gitu kan. Dan mereka juga harus, kemungkinan mereka juga harus punya diksi-diksi dan padanan kata yang bisa menyerap pasarnya mereka gitu loh. I see. Kalau mereka terlalu tinggi, meskipun orangnya punya kesadaran untuk memperbaiki diri, tapi seberapa kuat kesadaran itu kalau misalkan ketemu orang yang edu creator yang ngomongnya bahasanya tinggi-tinggi banget gitu kan.
Jadi perlu disesuaikan dengan pasar gitu. Akhirnya mereka juga perlu menyesuaikan dengan pasar, perlu belajar tentang logika sosial itu tadi, tentang apa hukum-hukum sosial gitu loh. Maksudnya perilaku sosial itu gimana, hukum perilaku sosial. Nah itu sepertinya mereka juga harus bertarung di bidang itu ya, sama seperti ya influencer lainnya gitu loh. Tantangannya juga ya mungkin punya tantangan yang berbeda-beda, tapi secara apakah berat apa enggak itu mereka juga punya keberatan di ininya masing-masing gitu, di bagiannya masing-masing, punya tantangan di bagiannya masing-masing. Jadi gimana cara menarik orang, itu yang paling menarik sih. And that's really hard for grabbing attention to society in this era ya gitu. Dan challenge-nya that's really hard, the challenge. We have to face it. Ya, makanya dari itu gimana caranya kalau ngomongin konten sosial media ya, akhirnya kan berpikir paling sederhananya sendiri, gimana caranya supaya ibaratnya konten kita dalam konteks itu, konten kita itu bisa terpapar oleh market kita. Misalnya salah satu market gak bisa terpapar dalam sekali konten, harus berkali-kali, harus berulang-ulang, harus dalam sehari bisa ketemu konten kita misalnya berapa kali gitu dalam paparan dia, harus dari multi omni channel istilahnya gitu kalau dia itu, atau multi platform gitu kan. Ketika dia buka Instagram kelihatan konten kita, dari buka YouTube juga ada di berandanya konten kita, lalu buka TikTok juga ada itunya konten kita. Makanya beberapa platform di perusahaan-perusahaan yang besar itu kan akhirnya kan mengakuisisi dan mengambil merger gitu beberapa medianya kan, ya kayak WhatsApp, Facebook, Instagram, Google, YouTube. Google sama YouTube kan gabung juga. Lalu juga TikTok masih berdiri sendiri. Iya, jadi aku ingat juga ya, memang ketika kita mau meningkatkan awareness klien kita atau target market kita harus beberapa kali tuh memberikan feed the food gitu, kayak memberikan asupan-asupan konten yang memang kita ingin berikan ke mereka sebagai doktrinnya lah istilahnya ya. Dan bukan cuma keluar dari mulut kita, artinya bukan cuma dari akun kita, tapi apa yang ingin kita sampaikan harus keluar juga dari orang lain, kayak influencer, KOL, and many people. Because there's a theory di mana ketika banyak orang mengkatakan A ini benar, maka banyak orang yang akan percaya bahwa A ini benar, karena dia melihat, loh bukan cuma satu orang nih yang ngomong, dan bukan cuma sekali, melainkan banyak orang dan berkali-kali gitu diomongin bahwa A ini benar. Akhirnya the society believe that was true gitu, itu benar gitu. Jadi ya di era sekarang apalagi sosial media ya, makanya ketika ada mungkin kejadian yang tidak benar, sangat amat mudah untuk membolak-balikan itu menjadi yang tidak sebenarnya gitu. Aslinya dia tidak bersalah misalnya, bisa jadi dia di framing menjadi yang bersalah dengan bayaran-bayaran tertentu gitu. Misalnya buzzer-buzzer kayak gitu dibayar untuk memframing orang ini salah gitu. Padahal mungkin orang ini nggak salah, atau sebaliknya orang ini salah tapi dibayar buzzer-buzzer untuk memframing orang ini nggak salah kayak gitu. Bagaimana society-nya seperti kita ini yang harus bisa membaca berita, informasi, memfilterisasi, membaca data, bukan sekedar menelan mentah-mentah informasi yang disuguhkan di berbagai media, apalagi dalam bentuk short content gitu, short video yang sumbernya nggak pernah kita tahu dari mana sebenarnya valid atau nggak pernah kita verifikasi, dan kita percaya, bahkan kita menyebarkan gitu dengan mudahnya, langsung nyebarin padahal kita sendiri nggak tahu. Dan kalau ditanya ya kita ngangong-ngangong gitu, nggak tahu, kita nggak mencari tahu gitu. Sedihnya gitu sih. Betul banget. Terutama ya itu tadi sebetulnya kan teori tentang bagaimana
kita mempengaruhi orang kan, yang bagaimana konten itu bisa keluar terus-terusan. Makanya kan sekarang lagi rame Clippers itu kan. Iya. Clipper dari konten YouTube, habis itu diklip ke TikTok, ke Instagram, ke Reels gitu. Sehingga banyak nanti, supaya ini bisa beresonansi nih, maksudnya bener-bener ya dari TikTok dia ketemu lagi, terus di YouTube juga, di berandanya juga ketemu lagi. Sebetulnya ini mirip yang kayak film yang pernah kita tonton tuh, yang Fokus tuh. Ya, Bagaimana Focus. dia mempengaruhi si calon korbannya ini untuk yang ditipu ini dengan angka tertentu gitu. Pada saat itu konteksnya si siapa tuh, orang Cina gitu, angka 55 gitu. Jadi dari hotelnya, dari apanya udah dibentuk secara visual, secara alam bawah sadarnya, nggak sadar secara langsung. Akhirnya kadang dari kita secara nggak sadar pun gitu, akhirnya membentuk perilaku kita gitu. Kita sering lihat, mungkin ya biasa lah sekarang di Indonesia, konten apa sih yang paling rame? Mungkin di kalangan ibu-ibu konten-konten tentang misalkan apa, perceraian atau perselingkuhan, ya mirip kayak zaman dulu. Akhirnya mereka suka membanding-bandingkan dirinya gitu kan, akhirnya dengan pasangan, dengan ini. Atau mungkin konten anak-anak zaman sekarang, Gen Z, apa sih konten-kontennya gitu kan. Ya akhirnya mereka membayangkan dengan itu gitu. Seandainya konten-konten ini diolah sama dikelola dengan baik gitu loh oleh pemerintah, atau misalkan ya kita bisa manfaatkan lah gitu dengan baik sistemnya ini, algoritmanya ini, pasti itu kan bisa memberikan manfaat yang luar biasa gitu. Ibaratnya Yes. dari konten-konten ini juga bisa membantu pendidikan juga, membantu yang lain gitu. Yes, I totally agree with you. Kayak akhirnya juga culture itu terbangun berangkat dari sosial media juga gitu. Karena di sosial medianya iklannya begitu dahsyat pengaruhnya ya. Misalnya, for example, for Apple culture, di mana di SCBD gitu, orang-orang yang berkantor di SCBD, maybe not all people there orang yang gajinya makmur gitu, bisa jadi UMR gitu, atau mungkin di bawah UMR bisa jadi ya, tapi ya anggap UMR. Tapi karena iklan yang dia lihat adalah iPhone terbaru di mana-mana, sebab teman-temannya pada melihat konten itu, kadang Instagram tuh menyuguhkan konten apa yang teman kita sukai, apa yang followers kita sukai itu dia ngasih ke kita. Kayak teman aku suka orang Afrika ngasih makan pakai apa, dedaunan gitu. Nah akhirnya masuk ke explore aku gitu. Untuk Instagram tuh mencoba orang ini suka apa enggak ya, karena kan pertemanan gitu ya. Kayak gitu loh algoritmanya. Nah, begitupun di kantornya, dia di sosial medianya udah disuguhkan sama iPhone yang bagus, mewah, dan lain sebagainya gitu. Nah di kantornya semuanya menggunakan iPhone gitu, sedangkan dia Android misalnya. Nah ketika dia merasa society-nya kok iPhone semua culture-nya, dan semuanya di sosial media juga iPhone nih kontennya dia, terus dia pergi ke tongkrongan, anak-anak di tongkrongannya menggunakan iPhone, dia kemana semuanya iPhone gitu. Karena dia melihat banyak yang menggunakan iPhone, akhirnya dia merasa underestimate dirinya, self esteemnya menjadi bermasalah. Akhirnya dia memaksakan diri untuk, ya gue juga harus pakai iPhone nih biar diterima, biar bisa seperti mereka dan lain sebagainya. Akhirnya makanya ada realitas sampai berpuasa demi iPhone gitu. Dia nggak makan tapi dia uangnya buat bayar cicilan pay later iPhone-nya gitu kan. Sangat menyedihkan ya. Makanya ketika melihat iklan atau konten, kita juga harus mengkaji juga, bukan cuma benar atau salahnya, tapi kita juga mengkaji ke diri kitanya, maksudnya menganalisa. Even itu mungkin benar gitu, kita butuh atau enggak juga gitu, kalau itu terkait jasa ataupun produk gitu. Jadi kadang yang kita lihat orang lain itu gunakan bisa jadi memang mereka butuh, tapi belum tentu di kita butuh kayak gitu. Jadi pintar-pintar kita, terutama seorang wanita nih kayak aku, kayak lebih cenderung kan sisi emosionalnya. Jadi ketika melihat teman kita gitu menggunakan, kita udah kayak pengen juga deh gitu. Jangan kan lihat temen deh, kita lihat baju aja terus kayak lucu deh, cantik deh. Gue kan belum punya kayak gini, kayaknya gue gak punya baju deh buat besok pergi. Padahal bajunya udah banyak banget gitu. Tapi karena melihat
pajangannya tuh bagus banget, cara menyuguhkannya menarik awareness kita, menarik ketertarikan kita gitu, menarik minat kita tuh gak apa dia dengan mudahnya gitu ya. Jadi kita tertarik tanpa mikir panjang. Jadi aku sepakat banget sih sama buku ini. Kita harus gimana caranya jadi orang tuh mikir sampai diri kita terlatih untuk sebelum mengambil keputusan berpikir, bahkan udah bisa berpikir automatically karena dengan kebiasaan kita gitu ya. Biasakan dengan membaca pola, berpikir kritis gitu. Ya, ini juga buku bagus kan buat apa pemasaran kita, memahami tentang perilaku market atau pasar, gimana pola-polanya mempengaruhi perilaku pasar gitu, mempengaruhi dari customer atau mempengaruhi target market. Itu menarik banget sih. Ya, jadi kita nextnya akan bahas lagi buku ini lebih mendalam setelah kita udah baca lebih mendalam lagi. Dan pakai pembahasan yang lain-lain juga tentang kehidupan. Tentang kehidupan, karena sebetulnya tadi juga kita pengennya tuh nggak terlalu bahas buku ini sih, karena aku merasa ragu. Jadi pengen bahas apa sih yang udah kita jalanin hari ini, tapi tadi juga ternyata kita relate-kan juga. Mas ada lagi yang mau disampaikan for closing tonight? So, still same with last night. We believe when people read book, it will help their life. So, don't forget, one page, one day, one page. See ya!